Episode 2271-2275. Ah Su, seru Zheng dan Sang Qin, merasa terkejut sekaligus senang. Keduanya telah mencoba menghubungi Zuan dengan harta karun pertahanan yang telah diberikannya sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menggunakan ki mereka, sehingga tidak dapat melakukannya. Mereka tidak menyangka kekasih mereka akan datang sendiri terlebih dahulu. Aku mengejutkanmu, kata sebuah suara. Sebuah proyeksi bersinar yang tampak identik dengan Zuan muncul di ruangan itu. Kakak Zu, cepatlah dan bantu kakak Ning. Dia terluka cukup parah, kata Sang Qin dengan cemas. Sosok Zuan mengangguk dan bergerak mendekati Liu Ning. Ia mengangkatnya, lalu mengetuk bagian tengah punggungnya dengan jarinya, mengirimkan energi ke dalam tubuhnya. Fondasinya cukup baik, meskipun lukanya serius, itu tidak akan terlalu merepotkan. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar setelah aku merawatnya. Zuan melambaikan tangannya saat berbicara. Sebuah kekuatan tak terlihat mengangkat Zheng dan Sang Qin berdiri. Kedua wanita itu merasakan kekuatan berangsur-angsur kembali kepada mereka, dan ki mulai mengalir melalui tubuh mereka lagi. Mereka merasa senang dan terkejut. Ah Su, kau sungguh hebat. Bahkan racun dari dunia monster pun bisa dihilangkan dengan mudah, komentar Zheng dan. Ia tahu bahwa meskipun Zuan memiliki kemampuan detoksifikasi lainnya, ia harus menggunakan metode yang memalukan itu. Sebelumnya, saat mereka bersama, itulah metode yang ia gunakan untuk menghilangkan racun 18 angin musim semi. Zuan tersenyum dan berkata, itu hanya karena kita berada di dunia ini. Aku dapat berkomunikasi dengan keinginan dunia ini, jadi hal-hal ini cukup mudah dipecahkan. Jika kita berada di dunia yang berbeda, itu tidak akan semudah itu bagiku. Liu Ning perlahan-lahan menyesuaikan ki di dalam tubuhnya sebelum bertanya, Ah Su, bagaimana kamu tahu Kasim Lu ada di sini? Indra ketuhananku kini dapat meliputi seluruh istana kekaisaran. Aku dapat langsung merasakannya ketika sesuatu yang aneh seperti ini terjadi, jawab Zuan. Kenyataannya, dengan kultivasinya saat ini, tidak akan terlalu sulit untuk menutupi seluruh ibu kota dengan indera ketuhanannya. Namun, dia tidak suka memata-matai orang lain. Jika dia membuatnya menutupi area seluas itu, suara-suara yang berbeda akan sangat mengganggu. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menyebarkannya sejauh itu. Setelah semua kejadian hari ini, dia khawatir masih ada monster yang bersembunyi di istana kekaisaran. Karena itu, dia menyelimuti seluruh istana kekaisaran dengan indera ilahinya untuk memantau ketidaknormalan. Dia tidak menyangka akan benar-benar mendeteksi kejahilan Kasim Lu. Liu Ning sudah terbiasa dengan kemampuan semacam ini. Zhao Han juga mampu melakukan hal serupa. Dia melihat proyeksi itu dan bertanya, apakah ini roh primordialmu? Sebenarnya tidak, namun, Anda dapat menganggapnya sebagai sesuatu yang serupa, kata Zuan. Metode kultivasinya istimewa, dan ia tidak dapat membagi jiwanya menjadi roh primordial, roh yang, dan roh yin seperti kultivator lainnya. Namun, dengan kultivasinya saat ini dan otoritas dunia, mencapai sesuatu yang serupa tidaklah terlalu sulit. Kenapa kamu tidak datang sendiri ke sini? Liu Ning tiba-tiba bertanya. Jika jiwa datang lebih cepat pada awalnya, itu lain hal, tetapi begitu banyak waktu telah berlalu. Dia seharusnya sudah bergegas ke sini. Ekspresi Zuan menegang. Saat ini aku sedang berada di titik kritis dalam kultivasiku, jadi aku tidak akan datang. Kultivasi. Liu Ning memasang ekspresi aneh. Matanya bergerak cepat. Aku membawa Qin dan Dandan ke istana dan menempatkan mereka dalam bahaya karena itu. Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Sang Qin dan Zheng dan langsung menjawab. Siapa yang tahu kalau hal seperti ini akan terjadi? Kenapa kami harus menyalahkanmu? Tetap saja, apa yang baru saja terjadi sungguh masih membuat mereka sedikit terguncang. Tunggu, kenapa kakak Ning memberi isyarat seperti itu? Iklan oleh Pub Future. Zuan terkekeh dan berkata, tidak banyak yang bisa disalahkan darimu. Sudah malam dan gerbang istana sudah ditutup. Bagaimana kalau kita biarkan mereka tinggal di istana saja? Usul Liu Ning. Mengapa tidak? Kalau begitu, haruskah mereka tetap bersamaku? Atau kau ingin aku yang mengirim mereka ke sisimu? Zheng dan Sang Qin sama-sama merasa sangat malu. Meskipun mereka sangat dekat dengan Zuan, itu dilakukan secara pribadi. Sekarang setelah mereka diekspos seperti ini, mereka langsung merasa sangat malu. Mereka bisa tinggal bersamamu untuk saat ini.
Aku akan menyiapkan istana untuk mereka di lain hari, sehingga mereka bisa datang dan pergi sesuka hati, jawab Zuan. Jantung Zhengdan dan Sang Qin berdebar kencang. Mereka akan memiliki tempat mereka sendiri di sini. Bukankah itu sama saja dengan mengumumkan hubungan mereka secara terbuka? Itu juga bagus. Kalau begitu, istana mana yang menurutmu cocok? Liu Ning melanjutkan. Saat itu, Zhengdan dan Sang Qin tampaknya juga menyadari sesuatu. Kakak Ning tampaknya sengaja menggandeng Ah Zu untuk berbicara. Tentang itu, Ses Zuan tiba-tiba merasakan sesuatu dan menghirup udara melalui giginya. Liu Ning tersenyum ambigu saat bertanya, ada apa, Ah Zu? Di dalam istana pemeliharaan hati, Bilinglong juga bertanya, ada apa, Ah Zu? Tidak apa-apa. Zuan merasa kepalanya seperti akan meledak. Dia menanggapi Liu Ning di istana perdamaian sambil terus memeluk Bilinglong. Dia tentu tahu bahwa Liu Ning sengaja mencegahnya pergi, dan bahwa dia mungkin sudah menebak sesuatu. Sementara itu, Bilinglong duduk di pelukannya seperti kucing Persia yang cantik. Wajahnya yang lembut memerah sedikit ketika dia berkata, kupikir kau tidak menyukainya tadi. Tidak, aku sangat menyukainya. Zuan meletakkan tangannya di punggung bawahnya. Dia harus mengakui bahwa seperti namanya, pinggangnya benar-benar indah. 1. Tren pinggang 4 yang populer secara online di dunianya sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan ini sama sekali. Bilinglong menggigit pelan, lalu menyibakkan sedikit rambut indahnya ke belakang bahunya. Ia meletakkan tangannya di bahu Bilinglong, lalu menatap kekasihnya dengan mata indahnya begitu saja, membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Ia bertanya, apakah kamu sudah mengurus hal yang baru saja terjadi? Ya, hampir saja. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka bersama, Zuan tetap terpesona oleh betapa menakjubkannya Bilinglong. Indahnya nuansa pegunungan yang kedalamannya berbeda-beda, pegunungan yang jauh dan yang dekat. Kabut zamrud yang bisa tebal dan samar, pepohonan yang tinggi dan pendek. Iklan oleh Pub Future, sungguh jajaran demi jajaran pegunungan, tikungan berliku mengarah ke tempat yang paling terpencil dan tenteram. Ia menanggapi ketiga wanita di istana welas asih sembari menjawab kekasihnya dalam pelukannya. Untungnya, pikirannya kini cukup kuat untuk bisa melakukan banyak hal sekaligus seperti ini. Kalau tidak, ia benar-benar akan menjawab dengan tidak tepat. Bilinglong menciumnya sambil bertanya dengan rasa ingin tahu, semua orang mungkin telah menyaksikan kekuatanmu hari ini. Siapa yang berani menimbulkan masalah sekarang? Zuan merasa seperti dicium oleh beberapa ikan kecil. Ia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, itu Kasim Lu, yang dulu bekerja di Istana Permaisuri. Ia menolak untuk menyerah pada niat jahatnya dan benar-benar berani kembali. Kasim Lu itu selalu terlalu murung. Setiap kali aku melihatnya, aku selalu merasa dia agak aneh. Aku tidak menyukainya, gerutu Bilinglong. Dia memang orang aneh, tapi dia sudah mati seperti orang mati pada umumnya, dan bahkan tulang-tulangnya sudah terbakar menjadi abu. Suara Zuan menjadi sedikit dingin. Ngomong-ngomong, apa hubunganmu dengan Ibu Suri? Bilinglong tiba-tiba menatapnya dengan mata berbinar. Zuan hendak menjawab ketika Bilinglong menempelkan jarinya di bibirnya, berkata, kamu tidak bisa berbohong padaku, atau aku mungkin akan membuat beberapa kesalahan dalam penilaianku di masa depan. Jika aku tahu hubungan kalian begitu baik, mengapa kudeta itu bisa terjadi? UPP2 detit per O per meter no VE, log IECO per meter. Karena kamu sudah tahu, mengapa kamu masih menanyakannya? Zuan menjawab dengan senyum pahit. Ternyata aku benar. Bilinglong menggigitnya dan tidak melepaskannya. Zuan tidak terlalu mempedulikan rasa sakit yang datang dari bahunya. Sebaliknya, dia membelai rambut indahnya dengan lembut agar dia bisa melampiaskannya dengan baik. Bagaimanapun, Bilinglong dan Liu Ning telah bertengkar selama bertahun-tahun, dan dia bahkan telah memperingatkannya sebelumnya bahwa dia bisa mencari orang lain, tetapi dia sama sekali tidak bisa terlibat dengan Liu Ning. Namun saat itu, banyak hal telah terjadi di antara mereka. Apakah kamu merasa sangat bangga dengan dirimu sendiri saat ini? Baik Permaisuri maupun Ibu Suri telah sepenuhnya terpikat olehmu. Bilinglong tiba-tiba menatapnya. Pinggangnya yang halus dan lentur menghentikan gerakan memutar mereka yang bersemangat. Tidak, aku tahu aku telah mengecewakanmu dengan melakukan ini, kata Zuan sambil meminta maaf. Bilinglong diam-diam menatap matanya. Dia merasakan ketulusan di matanya, dan akhirnya, dia menghela napas.
Aku bertanya-tanya bintang macam apa yang membuatku terlahir untuk bertemu dengan seorang tukang selingkuh sepertimu. Tetap saja, dengan kultivasi dan statusmu saat ini, kau bisa saja memaksa kami untuk menerima semua ini, tapi kau masih merasa bersalah. Aku sangat senang karena tidak memilih orang yang salah. Kamu bisa memanggil Ibu Suri untuk datang sekarang. Kita harus mulai saling percaya sepenuhnya sekarang, dan menggunakan kesempatan ini untuk mengakhiri keluhan kita satu sama lain, kata Bilinglong tiba-tiba. Benarkah? Zuan senang mendengarnya. Ternyata kau juga punya pikiran seperti itu. Ekspresi wajah Bilinglong tiba-tiba berubah, dan dia mulai memukulnya dengan tinjunya. Zuan terdiam. Seperti yang diduga, semakin cantik seorang wanita, semakin pandai mereka berbohong. Kemampuan akting wanitanya benar-benar terlalu menakutkan. Bilinglong telah berbicara dengan perasaan yang begitu kuat sehingga Zuan benar-benar mempercayainya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia sedang memancingnya? Dia segera menggali pikiran sebenarnya. Bilinglong sedang membuat masalah ketika ekspresi Zuan tiba-tiba berubah aneh dan dia berkata, "Mari kita berhenti berdiskusi sebentar." Mereka benar-benar datang. Siapa? Bilinglong tercengang. Dia mengira Zuan berusaha keluar dari kesulitannya. Zuan berkata dengan malu, "Janda permaisuri," dan dia membawa Sang Qin dan Zheng Dan bersamanya. Dia ingin menasihati mereka agar tidak melakukan itu dengan proyeksi psikologi, tetapi Liu Ning berjanji untuk pergi jalan-jalan keliling istana bersama Zheng Dan Sang Qin. Lagi pula, Zheng Dan Sang Qin belum pernah memasuki istana kekaisaran sebelumnya. Mereka tidak terlalu mengenal tempat ini. Ketika Zuan melihat mata Zheng Dan Sang Qin yang penuh harap, bagaimana mungkin dia menolaknya? Dia hanya bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Namun setelah menunjukkan tempat-tempat itu kepada mereka, Liu Ning justru membawa mereka langsung ke Istana Pemeliharaan Hati. Alasan Liu Ning juga sederhana. Istana Pemeliharaan Hati adalah tempat terpenting di seluruh istana kekaisaran, jadi dia harus menunjukkannya kepada mereka. Bilinglong menjawab. Setelah memperhatikan beberapa detik dan memastikan bahwa Zuan tidak bercanda, dia berteriak dan segera berusaha melepaskan diri darinya. Namun, Zuan memegang erat pinggangnya. Perjuangan dan gerakannya yang tak terkendali nampaknya hanya membuat segalanya lebih menarik baginya. "Cepat lepaskan aku," seru Bilinglong, terdengar malu dan malu. Jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Bagaimana mungkin dia masih marah? Diperbarui dari N0V Elbin, Copper Meter. Jangan khawatir, mereka akan tiba di sini dalam waktu yang lama. Zuan menatapnya sambil tersenyum lebar. Ekspresi malu sang permaisuri sangat memikat. Seberapa jauh mereka? Bilinglong menghela nafas sedikit lega dan pinggangnya sedikit menanggapi kekasihnya. Sekitar 300 kaki jauhnya, mungkin. Alis Zuan sedikit terangkat. Dia tampak seolah-olah benar-benar memanjakan dirinya sendiri. Bilinglong tercengang. Awalnya, dia mengira mereka masih jauh, tetapi jika hanya beberapa ratus kaki, bukankah itu berarti mereka hampir sampai? Keterkejutan yang dirasakannya bukanlah hal yang sepele. Dia mulai meronta lagi, sambil berteriak, "Cepat lepaskan aku, atau kalau mereka melihatku seperti ini, aku tidak mau hidup lagi." Tunggu sebentar, Zuan menarik napas dalam-dalam. Perjuangannya benar-benar telah mendorongnya hingga batas maksimal. Malam ini, dia terus-menerus diganggu, jadi dia merasa sangat stres. Baru sekarang dia akhirnya merasa puas. Mata Bilinglong terbelalak sebentar. Setelah dilepas, seluruh tubuhnya bergetar terus-menerus. Dia memeluk kekasihnya erat-erat. Sementara itu, Liu Ning membawa Sang Qin dan Zheng Dan ke Istana Pemeliharaan Hati. Sang Qin masih sedikit ragu, lalu bertanya, "Kakak Ning, ini tidak terlalu bagus kan? Kakak Zhu sedang berada di dekatnya, kan? Bukankah kita akan mengganggunya dengan mengunjunginya?" Liu Ning memutar matanya. "Gadis bodoh, apakah kau benar-benar percaya dia sedang menjaganya? Lupakan saja, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Intinya sekarang sangat mendalam, dan memuat sedikit saja tidak akan terlalu mempengaruhinya." "Tepat sekali, Qin Qin, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Saya juga ingin melihat seperti apa Istana Pemeliharaan Hati." Zheng Dan juga sudah menebak. Dia ingin melihat kekacauan. Baiklah kalau begitu. Wajah Sang Qin memerah. Namun, dia juga sangat penasaran saat melihat Istana Pemeliharaan Hati yang terang benderang di kedamaian. Bagaimanapun, ini selalu menjadi kediaman pribadi kaisar.
Orang normal mungkin tidak akan bisa mendekati tempat ini sepanjang hidupnya. Saya menyapa permaisuri. Zhang Zitong memperhatikan wanita ketiga itu dan segera membungkuk hormat. Pada saat yang sama, dia mengamati kedua wanita lainnya dari sudut matanya. Sedikit konsistensi muncul di matanya. Dari mana datangnya wanita cantik ini? Sikap mereka sangat berbeda dengan para selir istana. Sekarang kau yang bertanggung jawab atas pengawalan istana. Liu Ning tinggal di istana hampir sepanjang tahun, jadi dia langsung menyadari tanggung jawab Zhang Zitong saat ini. Ya, Bupati telah memberikan kepercayaannya kepada orang-orang rendahan ini, dan saya akan berusaha keterampilan teknis untuk mengabdikan diri pada tugas ini, jawab Zhang Zitong dengan ekspresi serius. Mata Liu Ning beralih ke kakinya yang panjang dan ramping. Orang itu mungkin hanya berpikir tentang bagaimana dia akan berusaha sekuat tenaga untuk Anda. Iklan oleh Pub Future, dia menenangkan diri dan berkata, saya telah membawa teman-teman Bupati untuk menemuinya. Anda dapat memberi tahu dia. Zhang Zitong berpikir, kedua wanita ini ternyata punya hubungan dengan Tuan. Mengapa semua wanita di sisi Tuan begitu cantik? Saya merasa begitu tertekan. Menanggapi pertanyaan dari Ibu Suri, yang mulia saat ini berada di Istana Pemeliharaan Hati. Dia memutuskan untuk memberi peringatan kepada permaisuri terlebih dahulu. Nyonya Wu sepertinya juga ada di sini. Jika permaisuri membawa lebih banyak orang ke dalam, dia tidak akan berani membayangkan seperti apa jadinya. Kenapa Tuan tidak menceritakan semua ini padaku? Bagaimana aku bisa melindunginya? Alis Liu Ning sedikit terangkat. Seperti yang diharapkan, tidak apa-apa, Bupati tahu kita akan datang. Kalau begitu aku akan mengalami bencana, kata Zhang Zitong. Dia berbalik ketika Zuan memanggil dari dalam, kau boleh membiarkan mereka masuk. Ya, Zhang Zitong menjawab, meskipun dia agak penasaran. Mengapa suara Tuan tiba-tiba terdengar agak lemah dan lelah? Namun dia segera menepis pikiran itu. Apa kau bercanda? Dia sangat kuat dan tak tertandingi. Siapa yang bisa memasaknya lemah? Ketika rombongan Liu Ning yang terdiri dari 3 orang memasuki Istana Pemeliharaan Hati, mereka melihat Zuan duduk tegak dan diam di tengah. Mereka sama sekali tidak melihat Bi Linglong. Liu Ning berkata sambil tersenyum, saat menunggu di luar, saya mendengar bahwa Linglong juga ada di sini. Mengapa saya tidak melihatnya? Aku di sini. Bi Linglong berjalan keluar dari balik layar. Saya tidak sengaja menumpahkan teh dan membersihkan diri. Aku tidak menyangka permaisuri juga akan datang. Teh. Liu Ning menatap wajah Bi Linglong yang semurni batu giok. Wajahnya benar-benar merah. Mungkin jenis cairannya berbeda kan? Sang Qin dan Zheng dan menatap Bi Linglong. Mereka pernah melihatnya dari momen sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihatnya dari dekat, mereka sekali lagi mendesak kagum akan keindahannya. Ada juga temperamen yang sombong dan mulia yang terpancar secara alami darinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pelajari sama sekali, karena mereka berasal dari klan biasa. Wajah Bi Linglong berwarna merah muda kemerahan, membuat seluruh ruangan tampak terang. Aku membawa Qin dan Zheng dan ke sini untuk mencari Ahsu. Aku tidak mengganggu kalian berdua, kan? Liu Ning bertanya dengan senyum ambigu. Iklan oleh Pub Future, Bi Linglong hanya merasa seolah-olah dia telah mengetahui sepenuhnya. Dia segera berkata, Bupati dan saya sedang berbicara tentang pengugasan personel. Kami hampir menyelesaikan pembicaraan kami. Sang Qin dan Zheng dan berusaha sekuat tenaga menahan senyum mereka. Siapapun yang mengira bahwa sang permaisuri juga akan mengingat kenangannya sendiri. Siapa di dalam ibu kota yang tidak tahu tentang infrastruktur dengan Ahsu sekarang? Namun, dia masih menemukan Bupati, seolah-olah dia menekankan kepada kita bahwa mereka tidak memiliki apa-apa. Ketika melihat ekspresi aneh mereka, Bi Linglong tidak berani menatap mereka. Dia segera berkata kepada Zuan, untuk posisi tentara pertahanan pusat, bagaimana kalau kita meminta Adipati Bulan Cerah untuk mengambil peran itu? Dia dulu memiliki banyak prestise di ketentaraan, dan jika dia datang ke sini, dia dapat mengendalikan klan Qin sampai batas tertentu sehingga mereka tidak akan tumbuh terlalu besar dengan sendirinya. Ada juga orang tua bernama Murong, dia bisa mendapatkan kembali posisi petugas keamanan untuk memastikan keamanan ibu kota. Pei Zheng dapat mempertahankan jabatan kepala pelayannya. Fraksinya tidak banyak terlibat dalam masalah ini, dan dia adalah kakek Nyonya Pei. Xie Xiu sangat berbakat, jadi kita bisa menunjuknya sebagai asisten menteri sekretariat. Divisi pengawal bersenjata sangat berguna kali ini.
Pengawal Istana Kekaisaran perlu diganti. Wang Bolin dapat berperan sebagai jenderal pengawal kiri, sementara Zhang Zijiang dapat menjadi jenderal pengawal kanan. Perwira pasukan pengawal bersenjata lainnya akan ditempatkan di cabang lain dari pengawal kekaisaran. Gao Ying akan menjadi jenderal tentara harimau cerah. Pei Yu akan menjadi jenderal tentara penunggang kuda agung. Jiao Sigun akan menjadi komandan pengawal divisian bersenjata, sementara Piao Duandiao akan menjadi komandan pasukan khusus. Dia telah merencanakan agar Pu Duandiao dan Jiao Sigun menjadi jenderal di istana dan mengambil alih pasukan harimau cerah, tetapi karena Zuan telah menunjuk Zhang Zitong, dia dapat mengambil kesempatan untuk menunjuk mereka sebagai komandan pasukan kekuasaan. Itu akan menjadi hadiah yang pantas untuk keberanian yang telah mereka tunjukkan selama konflik. Jika Bupati tidak berkeberatan, saya akan menerbitkan surat keputusan besok untuk mengangkat mereka secara resmi. Ketika mereka mendengar Bilinglong berbicara tentang semua hal ini secara teratur dan menyeluruh, Sang Qin dan Zheng dan sama-sama merasa takjub. Dia benar-benar telah mengatur semua orang ini dengan sangat jelas. Seperti yang diharapkan dari orang yang telah bertindak sebagai permaisuri selama bertahun-tahun. Ini adalah hal-hal yang tidak dapat kita pelajari bahkan jika kita mau. Bahkan Liu Ning pun tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya lebih tajam. Mungkinkah mereka berdua benar-benar sedang berkumpul tentang masalah resmi, dan akulah yang salah berpikir. Baiklah, karena kamu dan permaisuri sudah membicarakan ini dengan baik, tentu saja aku tidak keberatan, kata Zuan, dia juga dipenuhi dengan kekaguman. Beberapa saat sebelumnya, wanita ini tampak seperti orang yang hancur, namun sekarang dia mampu menipu orang-orang ini dalam waktu yang singkat. Karena kita sudah membicarakan semuanya, aku tidak akan mengganggu kalian semua dan akan pergi terlebih dahulu. Bilinglong dan yang lainnya mengangguk sedikit, lalu menggerakkan pergi. Sang Qin dan Zheng dan saling berpandangan. Mereka diam-diam berkomunikasi melalui Qi, permaisuri bahkan tidak berbicara dengan kita. Saya bertanya-tanya apakah dia tidak menyukai kami. Mungkin karena kita berada di pihak Ibu Suri. Kudengar mereka berdua tidak akur, jawab Zheng dan setelah bersin sebentar. Sang Qin mengangguk pelan. Mungkin itu saja. Saat keduanya diam-diam menebak, Rongmo melihat Bilinglong keluar. Dia segera mendekat dan berkata, "Yang mulia, ayo kembali ke istana." Bilinglong menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya terasa sedikit tegang. Rongmo agak bingung. "Yang mulia, apakah janda permaisuri menindas Anda lagi? Mengapa saya merasa suara Anda agak aneh?" Orang lain mungkin tidak akan memperhatikan, tetapi dia melayani nonanya setiap hari. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan ini? Tidak apa-apa. Bilinglong mengerutkan kening dan terus berjalan. Rongmo penuh dengan kekhawatiran. "Kamu masih bilang tidak ada yang salah. Bahkan cara berjalanmu agak aneh." Wajah Bilinglong memerah. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Mengapa ada begitu banyak? Aku hanya ingin datang dan berdiskusi denganmu. Salah siapa kau bahkan tidak mau menunjukkan dirimu yang sebenarnya saat kau menyelamatkan." Liu Ning masih menyimpan sedikit rasa kesal. Sang Qin dan Zheng dan tersadar dari lamunan mereka. "Tunggu, dia jelas-jelas mengatakan sedang berada di dekatnya, tetapi permaisuri ada di sini. Apakah dia hidup bersama dengan permaisuri?" Zuan berkata, "Aku memang punya urusan lain. Bagaimana kalau begini, kamu bisa beristirahat di sini, sementara aku akan membawa mereka mengelilingi istana kekaisaran." Apa yang akan dilakukan seorang janda permaisuri sepertiku dengan bermalam di istana pemeliharaan hati? Bahkan jika kau tidak peduli dengan reputasimu, aku peduli. Aku akan kembali dulu, dan kau juga tidak perlu mengantarku. Bawa saja mereka berkeliling. Ini pertama kalinya mereka berada di sini, jadi jangan biarkan mereka merasa diperlakukan dingin sekarang. Zuan tentu saja tidak membiarkannya pulang sendiri. Dia melihatnya kembali terlebih dahulu, lalu mengajak Sang Qin dan Zheng dan berjalan-jalan santai di sekitar istana. Zhang Zitong ingin ikut dengan beberapa pelayan, tetapi dia menolaknya, membuatnya merasa sedikit dirugikan. Bagaimanapun, posisi pengawal istana ini tampaknya tidak benar-benar menggunakan kemampuannya. Merefleksikan Tuan juga sangat tinggi. "Ah Su, apakah wanita berkaki jenjang itu kekasihmu?" Zheng dan bertanya sambil tersenyum ketika mereka berada di taman kekaisaran. Zuan mengerutkan kening. "Kita tidak punya hubungan seperti itu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Lagi pula, namanya bukan wanita berkaki jenjang, melainkan Zhang Zitong. Aku berbaring budi di klan Zhang,
jadi aku menempatkannya di itu. Bab ini diperbarui oleh Nif E.L. Bin, CO per meter. Kedua wanita itu kurang tahu tentang latar belakang Zuan. Zheng Dan tidak bisa menahan rasa bersalahnya, dan berkata, maaf. Apa yang perlu disesali? Tenang saja, anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri, kata Zuan sambil memegang tangan mereka. Wajah kedua wanita itu memerah. Kecuali saja tidak ada pembantu atau kasim di sekitar mereka, jika tidak mereka akan merasa lebih malu karena identitas mereka. Istana ini memang cantik, kata Sang Qin sambil mendesah. Tetapi bagi banyak orang yang tinggal di istana lebih seperti penjara. Mereka dibesarkan seperti burung kenari di sangkar, tanpa ada kesempatan untuk memperoleh kebebasan dalam hidup, kata Zuan sambil mendesah. Iklan oleh Pub Future, para selir dan pelayan istana benar-benar tertidur. Zheng Dan menghela nafas. Tetapi semua itu akan berubah, dimulai dari diriku sendiri. Aku akan membiarkan para selir dan pembantunya melakukan apa yang mereka inginkan, termasuk diizinkan untuk keluar masuk istana dengan bebas, kata Zuan serius. Dia adalah orang biasa di dunianya sebelumnya, jadi dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu orang-orang biasa di dunia ini. Sekarang hanya ada sedikit selir di harem. Alasan pertama adalah karena menjanjikan Zhao Ruizi, karena dia tidak pernah terlalu mempercayainya. Alasan kedua adalah karena Zhao Han juga sudah mendekati batas umurnya, jadi dia selalu menyendiri setiap hari. Bahkan permaisuri yang cantik itu telah tinggal sendirian selama bertahun-tahun, jadi mengapa dia ingin mencari selir lain? Namun, ada banyak pelayan, dan hampir semuanya masih muda dan cantik. Membiarkan mereka tinggal di istana selama sisa hidup mereka, membiarkan kecantikan mereka memudar begitu saja, sungguh terlalu kejam. Kakak Zhu memiliki hati yang baik, sesuatu yang jarang terlihat di antara para bangsawan. Sang Qin menatap kekasihnya dengan ekspresi lembut. Orang-orang di dunia mengenalnya sebagai bajingan dan orang cabul, sementara yang lain mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak tahu malu dan berpikiran sempit. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah pembunuh yang kejam. Namun, dia tahu betul bahwa kakak Zhu adalah orang yang baik, seseorang yang sangat, sangat baik. Zheng Dan tak kuasa menahan diri untuk melingkarkan lengan di bahunya. Seperti yang diharapkan dari pria pilihanku. Meskipun dia adalah putri sulung dari klan kaya, klan itu adalah klan pedagang. Sebagai seseorang yang telah lama bergabung dengan geng bawah tanah, dia tahu bagaimana orang-orang yang berwenang memperlakukan orang biasa. Zuan tidak menyangka akan diberi doa, kartu pria baik. Dia terkekeh dan memeluknya. Mereka bertiga duduk di bangku di tepi sungai, menikmati cahaya bulan sambil berdiskusi hal-hal yang terjadi selama mereka berpisah. Zheng Dan dan Sang Qin sama-sama merasa sangat hangat dan nyaman. Mereka dibawa ke istana oleh janda permaisuri, lalu dibawa ke istana pemeliharaan hati untuk menemui Zuan. Mereka khawatir akan diminta melakukan hal konyol. Meskipun mereka siap bermain-main di sana di klan Sang, ini adalah istana kekaisaran yang asing. Ada juga janda permaisuri, dan banyak mata lain yang mengawasi mereka. Mereka jelas tidak ingin melakukan hal-hal itu dan dipandang rendah oleh orang lain. Sebaliknya, Zuan sangat memperhatikan mereka, yang mirip dengan kebiasaan mereka. Mereka benar-benar merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Begitulah, mereka menghabiskan malam yang indah bersama. Pada sidang-sidang hari berikutnya, hampir seluruh pejabat sipil dan militer hadir. Sampai batas tertentu, itu merupakan ekspresi dari pendirian mereka. Berkat para guru akademi, klan Qin, klan Jiang, dan yang lainnya yang mengunjungi teman-teman mereka, meneruskan awal dari perubahan besar yang telah terjadi terus-menerus mereda. Selanjutnya, dengan Yurui dari 8 adipati yang memimpin, semua orang hadir membungkuk hormat kepada Zuan, Bi Linglong, dan permaisuri. Bi Linglong mengumumkan pengumuman baru, semuanya sesuai harapan. Para pejabat selalu mengikuti penguasa, begitulah adanya. Tentu saja, itu tidak termasuk pelaku utama di balik kejadian ini. Mereka tidak memiliki hak untuk berdiri di pengadilan lagi. Kemudian, Zuan menyebutkan bahwa dia juga akan mengangkat pemimpin ras samudra ke status permaisuri, dan bahwa dia akan berada pada tingkat yang sama dengan kaisar manusia dan iblis. Meskipun banyak anggota golongan lama tidak setuju, mereka tahu benar bahwa kekuatan ras samudra selalu setara dengan manusia dan iblis sejak awal. Jika penguasaan mereka disebut kaisar, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik memiliki hubungan yang baik pada akhirnya. Jika ada yang panik,
itu pastilah ras Vien. Bagaimanapun, ras Ocean memang tunduk pada mereka sejak awal. Namun Zuan juga merupakan wali ras Vien, dan dia sangat dekat dengan permaisuri kedua. Tentu saja tidak akan ada pertentangan dari pihak itu terhadap gelar permaisuri Ocean. Banyak orang menyadari bahwa sekarang, ras Vien mendengarkan Zuan, dan permaisuri ras Ocean juga mendengarkan Zuan. Dia juga merupakan bupati di sisi manusia. Dalam arti tertentu, dia adalah penguasa seluruh dunia. Ini adalah pencapaian yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam sejarah. Sisa-sisa dendam yang masih ada di hati mereka pun hilang. Bupati itu sudah terlalu menakjubkan, siapa yang masih begitu buta untuk melawannya. Iklan oleh Pub Future. Ketika melihat tidak ada yang menentang, Zuan menyebutkan bahwa akan ada diplomat yang datang dari kedua ras, yaitu ras iblis dan ras laut. Kekuatan ketiga akan membentuk aliansi untuk melawan musuh asing mereka. Sebelumnya, mereka semua mengira bahwa dunia adalah tempat mereka terus-menerus saling berebut, tapi sekarang mereka telah mengetahui bahwa ada dunia yang jauh lebih luas di luar sana, namun monster-monster tunggal itu masih menginginkan rumah mereka. Pengetahuan itu menjadi dasar bagi sebuah kebohongan. Tentu saja, semua itu benar-benar didasarkan pada pengaruh kuat Zuan terhadap ras ketiga tersebut. Jika tidak, musuh bersama saja tidak akan cukup bagi mereka untuk berdamai, apalagi menjadi sekutu. Ketika sidang-sidang selesai, Zuan mengunjungi Gao Ying. Pei Yu telah memperhatikan Gao Ying sepanjang waktu, jenggotnya telah diukur bersih, dan dia sekarang mendapatkan kembali kekuatan yang dulu. Zuan dapat melihat bahwa wajah Gao Ying menjadi lebih merah, dan bahwa ia akan segera pulih sepenuhnya. Ia bahkan dapat bangun sebelum Qiu Honglei. Bagaimanapun, Qiu Honglei berakhir dalam kondisi seperti sekarang ini karena dia bertemu dengan kekuatan pada tingkat yang sama. Sekali berbeda, kamu seharusnya sudah tahu tentang situasi klan Pei, kan? Zuan menatap Pei Yu. Pei, kamu mengangguk. Saudara Su, aku sudah sangat bersyukur karena kau mengampuni ayahku dan hanya mengirimnya untuk menjalani hukuman pidana. Mengenai hadiah lebih lanjut yang kau berikan padaku, aku sama sekali tidak punya muka untuk menerimanya. Zuan tersenyum. Kebetulan aku kekurangan pembantu, jadi tentu saja aku perlu mencari orang yang dapat dipercaya. Sayangnya, orang-orang seperti itu tidak banyak, dan kebetulan kamu adalah salah satunya. Seorang pria sejati harus berani dan tidak menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Selain itu, hanya dengan begitu kamu akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi keluargamu dan suatu hari nanti mengembalikan kehormatan klan Pei. Pei Yu sangat bersyukur. Dia menahan emosinya saat berkata, terima kasih banyak. Zuan menamparkan bahunya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada hari-hari berikutnya, Zuan menemukan waktu luang yang langka. Bilinglong dan Liu Ning sangat ahli dalam pekerjaan mereka, dan mengurus semuanya dengan saksama dan metode. Kedua sebelumnya pernah bertengkar sengit satu sama lain. Namun, sekarang, meskipun mereka tidak terlalu akrab, mereka setidaknya mampu mencapai kompromi dan tidak menjadi penghalang bagi orang lain. Seluruh istana tercengang. Bupati itu benar-benar hebat. Lagi pula, bahkan Zhao Han pun tidak mampu membuat mereka berdua akur. Satu-satunya hal yang Zuan perlukan secara pribadi adalah pernikahan Chu Yu Zhao dan Murong Qinghe dalam beberapa hari. Selama senggang, ia terus mengumpulkan informasi tentang monster. Suatu hari, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah manik aneh. Itu adalah sesuatu yang tertinggal setelah api teratai putih membakar abis mayat penguasa transformasi segudang. Dia tahu bahwa itu pasti harta karun, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan di sini selama ini. Setelah itu, dia tertahan oleh berbagai macam hal. Ketika dia memegang manik-manik itu di tangannya, sistem keterampilan di keyboard tiba-tiba menyala. Zuan merasa bahwa kemampuan dewa transformasi segudang itu sangat kuat. Namun, dia sedang terburu-buru dan tidak dapat mempelajarinya. Namun, mutiara ini benar-benar merekam keterampilan itu. Dia menduga bahwa penguasa transformasi segudang mungkin telah menelan mutiara ini pada tahun-tahun sebelumnya untuk mempelajari kemampuan luar biasa ini. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan, mengapa dia tidak mempelajarinya? Dia segera mengklik, ya. Lalu, sebuah nomor muncul di sistem. Persyaratan keterampilan, 10 miliar poin kemarahan. Zuan menyesal. Berapa banyak? Dia mengucek matanya, mengira ada yang tidak beres dengan matanya. Kamu benar-benar bercanda. Namun, dia tahu betul bahwa sistem keterampilan menentukan biaya keterampilan berdasarkan kelangkaannya.
Jumlah yang sangat besar ini membuktikan bahwa Myriad Transformations ini memang keterampilan yang langka. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah akan menelan mutiara itu dan melihat apakah dia bisa mempelajari keterampilan itu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh penguasa transformasi segudang. Namun, dia tidak memiliki tubuh monster, jadi peluangnya untuk berhasil tidaklah tinggi. Selain itu, dia khawatir menelannya akan mengubah tubuhnya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, bahkan mungkin menjadi monster. Namun, saat ia ragu-ragu, sistem keyboard menyarankan sesuatu. Keterampilan perlengkapan terdeteksi, wajah 1000 identitas berisi sejumlah besar pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk keterampilan ini. Poin amarah yang dibutuhkan dapat dikurangi secara signifikan. Menghitung ulang, tak lama kemudian, nomor baru muncul. Dibutuhkan 1 juta poin rage untuk mempelajari skill ini. Apakah Anda ingin membeli skill ini? Iklan oleh Pub Future. Zuan tidak dapat menahan rasa senangnya melihat perbedaan ini. Instruksi telah menyebutkan fungsi ini ketika sistem keterampilan pertama kali dibangunkan. Jika dia sudah familiar dengan bidang tertentu, akan jauh lebih murah untuk mempelajari keterampilan terkait. 1 juta poin amarah juga banyak, tetapi sekarang berada dalam kisaran yang dapat dia tangani. Dia sudah menghitung total poin rage yang baru saja dia kumpulkan, dan menemukan bahwa dia memiliki 3.050.030 poin rage. Dia senang karena dia tidak menghabiskannya dengan gegabah. Dia merasa bahwa seiring dengan meningkatnya fungsi sistem keyboard, banyak fungsi yang akan membutuhkan lebih banyak poin rage. Jika dia menghabiskan semuanya untuk lotre, itu akan terlalu bergantung pada keberuntungan. Pembelian, 1 juta poin dengan cepat dikurangi. Kemudian, gelombang informasi memasuki pikiran Zuan melalui mutiara. Setelah beberapa waktu berlalu, Zuan tiba-tiba membuka matanya. Ia menemukan cermin untuk melihat ke dalam cermin itu. Kemudian, menetap angsur menjadi kabur. Ia dengan cepat menjadi Zhao Han, mendiang Kaisar Iblis, Raja Naga. Orang-orang yang diingatnya muncul di cermin satu demi satu sebelum dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Cucuyan pun muncul di cermin, benar-benar sosok Ratu Es yang dingin dan acuh tak acuh. Sedikit kebingungan dan kebingungan muncul di wajah cantiknya. Kemudian, tangannya secara refleks bergerak ke dada. Sedetik kemudian, Zuan kembali ke penampilan aslinya. Dia memiliki ekspresi aneh. Tidak, aku tidak bisa begitu saja menjadi wanita. Seperti kata pepatah, jika kamu berpakaian seperti wanita sekali, akan ada banyak kesempatan di masa mendatang. Jika kamu melakukannya terlalu sering, cara berpikirmu juga akan menjadi aneh. Beberapa saat kemudian, ia tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Tubuhnya kembali kabur, lalu seekor harimau berwarna cerah muncul di cermin. Harimau itu mondar-mandir, lalu mengikis cakarnya dengan ketidaknyamanan dari waktu ke waktu, seolah-olah ia tidak terlalu terbiasa dengan penampilan ini. Kemudian, harimau besar itu berubah menjadi seekor burung kecil. Ia mengepakkan sayapnya di depan cermin, seolah-olah ia benar-benar takjub dengan apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, burung kecil itu tampak lelah terbang dan berdiri di atas cermin, lalu menghilang. Setelah diamati lebih dekat, ia telah berubah menjadi seekor nyamuk yang sangat kecil. Zuan berubah menjadi semua jenis hewan setidaknya sekali. Tiba-tiba, semburan kabut menyebar dan dia muncul kembali di depan cermin. Dia memiliki ekspresi yang sangat aneh. Dia menjadi begitu bersemangat dengan kemampuannya untuk berubah sehingga dia berubah menjadi hampir semua makhluk dalam ingatannya. Dia hampir mengubah dirinya menjadi belatung karena kegembiraannya. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu. Jurus transformasi segudang ini luar biasa kuat, seperti yang diperkirakan. Bahkan lebih hebat dari 72 transformasi Sun Wukong. Bagaimanapun, jurus transformasi Sun Wukong punya kelemahan. Tak peduli berubah menjadi apa, tetap saja sulit keberadaan ekor monyetnya. Sebaliknya, jurus transformasi segudang ini tidak punya kekurangan. Selama makhluk itu hidup, ia bisa berubah seperti makhluk itu. Itu bukan sekadar tipuan untuk menipu orang lain, melainkan transformasi tubuh pada tingkat genetik. Ia bahkan bisa menggunakan kekuatan yang sesuai dengan bakat garis keturunan mereka. Tidak heran mempelajari keterampilan ini membutuhkan begitu banyak poin. Iklan oleh Pub Future. Periksa apakah ada tanda centang di NOVL-CO per meter. Jika bukan karena dia baru saja mempelajari wajah 1000 identitas melalui sistem papan ketik,
dia mungkin tidak akan pernah bisa mempelajari keterampilan ini selama sisa hidupnya. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia benar-benar beruntung ketika dia membunuh Lord of Myriad Transformations. Jika yang terakhir tidak lengah dan tidak dapat menggunakan keterampilan ini, ia benar-benar akan menjadi musuh yang sulit dihadapi. Tiba-tiba dia memikirkan hal lain. Dia juga bisa berubah menjadi monster kan? Tak lama kemudian, muncul berubah. Sosok dengan kepala lembu muncul di cermin. Zuan menyesal, mengapa aku berubah menjadi benda ini? Dia segera menggunakan transformasi segudang lagi. Dia berubah menjadi Raja Wabah, lalu menjadi Roh Kiamat. Selanjutnya iblis bayangan mengerikan, buaya haus darah, dan binatang laut setan api muncul satu demi satu di depan cermin. Aku benar-benar bisa berubah menjadi monster. Dia akan berubah menjadi penguasa pembantaian yang pernah ditemuinya di tanah tersegel, tetapi saat dia melihat angka-angka gila yang muncul di bagian belakang sistem, dia menjadi takut dan segera mengurungkan niatnya. Sepertinya skill ini tidak sepenuhnya tanpa kekurangan. Berubah menjadi makhluk yang lebih lemah dari diriku sendiri tidak memerlukan banyak hal, kecuali sejumlah kecil poin rage. Namun jika aku ingin berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat, itu akan membutuhkan sejumlah besar poin rage. Bukan hanya jumlah besar yang harus gagal saat ia memulai transformasi, ia harus membayar terus-menerus untuk setiap saat ia menggunakannya. Tetap saja, itu juga masuk akal. Jika tidak, keterampilan transformasi segudang ini akan menjadi tidak stabil. Tidak perlu mempelajari hal lain, karena ia bisa berubah menjadi makhluk yang paling kuat. Selain itu, skill Myriad Transformations memiliki kelemahan lain, yaitu sebuah peringatan yang sepertinya ditinggalkan oleh pembuat skill tersebut. Yaitu bahwa semakin banyak seseorang berubah, semakin lama ia akan kehilangan pikiran aslinya. Bahkan penggunanya bisa saja lupa seperti apa penampilan aslinya, dan pada saat itu, ia tidak akan pernah bisa kembali. Situasi seperti itu bahkan membuat Zuan merasa sedikit takut. Dia sudah merasa sedikit pusing setelah bertransformasi berkali-kali. Dia bahkan mulai perlu memikirkan tentang hal yang akan diubahnya sebelum dia dapat melanjutkan. Setiap kali dia menggunakan skill itu, wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya. Selama dia bisa menjahit, semuanya bisa jadi dia. Apalagi mengingat seperti apa awalnya dia di antara wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya itu memang agak sulit. Tidak mengherankan setelah aku membunuh penguasa segala transformasi, wujud aslinya adalah monster tanpa wajah. Sang penguasa segala transformasi mungkin telah lupa seperti apa rupa aslinya setelah mengubah dirinya menjadi berbagai macam hal yang berbeda. Zuan tidak lagi merasakan kegembiraannya yang semula, sebaliknya, ia mengisolasi diri untuk menenangkan pikirannya. Baru setelah 3 hari berlalu ia terbangun dari perasaan membayangkannya, setelah menemukan cara untuk membedakan dirinya di antara kekacauan itu. Keterampilan ini benar-benar memiliki bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Saya harus berhati-hati saat menggunakannya di masa mendatang. Aku benar-benar tidak boleh menyalahgunakannya, Zuan diam-diam memperingatkan dirinya sendiri. Ketika Zuan meninggalkan istana pemeliharaan hati, wajah Zhang Zitong dipenuhi kegembiraan. Dia berseru, "Si Tuan Muda, akhirnya Anda keluar. Dia telah memutuskan untuk tidak mengganggu Tuan lagi, atau orang-orang dapat menghubungkannya dengan utusan bordir. Itu adalah rahasia mereka, yang tidak dapat dia biarkan orang lain mengetahuinya." "Ada apa?" Zuan merawat lagi. Sebelumnya dia tampak khawatir, tetapi sekarang dia tersenyum cerah. Perubahan mendadak itu sungguh sangat indah. Tuan Muda tidak keluar selama berhari-hari, jadi wajar saja, itu karena saya khawatir bahwa wajah Zhang Zitong memerah. Dia segera berkata, "Permaisuri dan Ibu Suri datang beberapa kali, tetapi mereka kecewa ketika mengetahui bahwa kamu menyalakan pencahayaan. Belum lama ini, Permaisuri datang lagi dan menyuruhku untuk memberitahu dirimu yang baik untuk menghadiri pernikahan pewaris klan Chu." Zhang Zitong sudah terbiasa dengan cara bicaranya tentang orang lain dan menjawab, "Yang mulia khawatir Anda akan melewatkan kesempatan itu karena penghancur Anda yang menyendiri. Jadi dia pergi untuk mewakili istana terlebih dahulu. Dengan begitu, klan Chu tidak akan kehilangan muka di ibu kota." Petik 2. Dia benar-benar memikirkan segalanya. Zuan mendengus. "Kalau begitu, mari kita pergi ke istana Chu." Chuyan masih menderita di bawah jembatan ketidakberdayaan, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan keluarganya menderita di ibu kota. Mengerti, semangat Zhang Zitong langsung membaik. Meskipun dia sangat senang tinggal di sisi Tuan,
Istana Kekaisaran tetap saja membosankan, terutama karena Tuan belum pergi selama beberapa hari terakhir. Tak lama kemudian sekelompok orang berangkat menuju Istana Chu. Sebagai pemegang gelar adipati, klan Chu memiliki istana di ibu kota yang sesuai dengan status bangsawan mereka. Namun, karena industri utama mereka berada di kota Bright Moon, hanya sedikit orang yang biasanya tinggal di kediaman mereka. Chu Yuzhao menghabiskan sebagian besar waktunya di Istana Qin, sementara itu, Qin Wanru sudah lama tidak kembali ke rumah orang tuanya, dan dia dan Huan Zhao juga tinggal di Istana Qin, membuatnya menjadi tempat yang lebih ramai. Namun karena ini adalah perayaan pernikahan, tentu saja mereka tidak dapat terus mengadakannya di Istana Qin. Zuan berencana pergi ke kediaman Chu dengan nyaman menggunakan kereta kecil, tetapi Zhang Zitong menasihatinya bahwa karena status istimewanya sekarang, setiap kata yang diucapkannya dan setiap gerakan yang dilakukannya akan dinilai. Jika dia terlalu santai, orang-orang akan berpikir bahwa dia tidak terlalu mementingkan klan Chu. Zuan merasa bahwa apa yang dikatakannya masuk akal, jadi dia menyuruhnya mempersiapkan prosesi yang pantas sebelum menuju kediaman Chu dengan megah. Sepanjang jalan, Zuan mendesah dalam-dalam. Dia lebih suka melakukan apa yang dia suka daripada melakukan hal ini. Dia senang karena dia tidak mengambil posisi kaisar, atau jika tidak, hidupnya akan menjadi lebih rumit. Bupati sudah tiba. Ketika Zuan tiba di kediaman Chu, semua orang di klan Chu telah menerima berita itu, dan keluar untuk menyambut arak-arakan itu. Ibu Suri, Permaisuri, dan pejabat tinggi lainnya juga keluar. Kenyataannya, dengan status janda Permaisuri dan status Permaisuri, tidaklah sesuai dengan etiket yang tepat bagi mereka untuk keluar dan menyambutnya. Namun, tidak seorang pun yang hadir merasa bahwa itu salah sama sekali. Orang yang berdiri di depan kediaman Chu memiliki wajah yang tegap yang membuatnya tampak terpelajar dan tampan. Zuan segera turun dari kereta dan membantu berdiri, sambil berkata, "Tetua, cepatlah berdiri. Ini adalah Adipati Bulan Cerah, Chu Zongtian. Status Zuan sekarang istimewa, dan karena perceraiannya dengan Chu Chuyan, dia tidak dapat terus memanggil Adipati dengan sebutan ayah mertua. Sekarang setelah dipikir-pikir, masalah saat pertama kali bertransmigrasi cukup sulit, tetapi Chu Zongtian telah memperlakukannya dengan cukup baik saat itu." "Terima kasih, Bupati," jawab Chu Zongtian. Ia menatap pemuda tampan dan heroik di depannya dan mendesah dalam-dalam. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda yang mengira akan tinggal di kota Bright Moon suatu hari bisa tumbuh sampai sejauh ini. Sepertinya tidak ada orang lain yang bisa menyamai penilaian Chuyan. Dialah yang teguh pada pendiriannya dan memilih Zuan. Semua orang mengira dia sudah gila, dan bahkan aku merasa agak sulit untuk memahaminya. Baru sekarang aku menyadari betapa salahnya semua orang saat itu. "Kapan tetua tiba di ibu kota?" tanya Zuan. "Saya tiba 2 hari yang lalu. Bagaimana mungkin saya tidak hadir saat Yuzhao menikah?" jawab Chu Zongtian sambil tersenyum senang. Sebenarnya dia ingin datang ke ibu kota untuk menemui putri dan teman-teman lamanya, tetapi karena kaisar dan faksi Raja Qi berkonflik, masalah sebelumnya cukup menegangkan. Dia khawatir dia tidak akan bisa kembali jika meninggalkan wilayah kekuasaannya. Namun Raja Qi dan Zhao Han meninggal satu demi satu, dan istana jatuh di bawah kendali Zuan. Tentu saja, dia tidak punya kekhawatiran lagi. Di antara itu dan pernikahan Yuzhao, dia telah berangkat beberapa bulan sebelumnya untuk menuju ibu kota. Namun, di tengah perjalanan, dia mengetahui bahwa telah terjadi kudeta di ibu kota. Dia sempat ragu-ragu, tetapi karena khawatir akan keselamatan istri dan putrinya, dia tetap memuat ke sana. Untungnya, Zuan berhasil menstabilkan situasi sepenuhnya. Kakak ipar, Chu Yuzhao dan Chu Huanzhao sama-sama menyapa Zuan. Iklan oleh Pub Future. Zuan membekukan kepala Chu Huanzhao. Kemudian, memunculkannya dengan cepat beralih ke Chu Yuzhao. Dia harus mengakui bahwa Chu Yuzhao yang berpakaian seperti wanita terlihat seperti anak laki-laki yang sangat tampan. Pakaian pengantinnya membuatnya tampak lebih gagah. "Yuzhao, kamu terlihat sangat cantik hari ini." "Terima kasih, kakak ipar." Chu Huanzhao mengerutkan bibirnya dari samping. Namun, hari ini adalah hari penting bagi Chu Yuzhao, jadi dia memutuskan untuk tidak bertengkar dengan saudara-saudaranya hari ini. Sebagai kakak, aku memang memperhatikan sekali." Setelah menyapa orang-orang klan Chu, Zuan mengikuti Bi Linglong, Liu Ning, dan Yun Yuqing ke istana Chu. "Apakah kamu baik-baik saja?" Bi Linglong bertanya dengan cemas.
Zuan tiba-tiba memasuki terpencil selama beberapa hari, jadi sulit bagi orang lain untuk tidak khawatir. Tidak apa-apa, hanya masalah kecil yang harus kuselesaikan. Itu sudah kuselesaikan, Zuan sambil membalikkan kata-katanya. Kemudian, dia bertanya pada Liu Ning, bagaimana luka-luka permaisuri. Proses pemulihannya agak lambat, kapan Bupati akan membantu janda malang ini sembuh? Liu Ning menjawab dengan senyum ambigu. Zuan merasa sedikit kesal. Dia tidak menyangka wanita itu begitu berani dan membicarakan hal itu di depan banyak orang. Dia hanya bisa berkata, kita jadwalkan saja di lain hari. Hari ini bukan tanggal yang tepat. Aku akan mengingat kata-kata ini. Mata Liu Ning mulai melengkung karena senyumnya saat dia menjawab. Banyak pejabat tinggi melihat kejadian ini dan mendesah dalam hati. Mereka memanggilnya janda permaisuri, tetapi dia masih tampak muda dan cantik. Pesona memabukkan yang dibawanya benar-benar bukan sesuatu yang bisa dimiliki wanita muda. Beberapa dari mereka mulai mengingat masa lalu. Saat itu, janda permaisuri adalah wanita yang diimpikan oleh seluruh generasi pria. Bi Linglong dan Yun Yuqing saling berpandangan. Meskipun pembicaraan Zuan dan Liu Ning terdengar biasa saja, entah mengapa mereka berdua merasa sedikit aneh. Kemudian, upacara pernikahan pun dimulai. Baik dari klan Chu, Qin, maupun Murong, semua orang sangat bahagia. Bagaimanapun, Bupati, janda permaisuri, dan permaisuri secara pribadi datang untuk menyampaikan ucapan selamat. Ini benar-benar kehormatan yang tak tertandingi. Tatapan iri dari semua klan lain sudah menunjukkan hal itu dengan sangat jelas. Ketika giliran pengantin wanita tiba, ia berjalan keluar dari depan istana. Karena kerudungnya yang merah, tak seorang pun dapat melihat wajah Murong Qinghe. Namun, dilihat dari tubuhnya yang tinggi dan ramping, beserta pakaian pengantinnya yang cantik, semua orang yang hadir dapat mengatakan bahwa ia adalah seorang yang cantik. Para wanita kelas atas dari berbagai klan berbisik-bisik, memuji ketampanan pewaris Chu dan kecantikan Putri Murong. Mereka merasa bahwa mereka adalah pasangan yang sangat cocok. Pengantin wanita melangkah melewati tungku api sebelum memasuki aula utama. Ini adalah tradisi yang melambangkan pembakaran semua hal yang buruk dan tidak menyenangkan, sehingga pasangan pengantin baru itu dapat menjalani kehidupan masa depan yang menyala merah menyala. Untuk mencegah gaun pengantinnya terbakar, seorang pelayan wanita paruh baya di sebelahnya mengangkat ujung gaunnya, memperlihatkan kakinya yang indah, ramping, dan proporsional. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jiang Luofu dan Zhang Zitong. Kaki Murong Qinghe tidak kalah dengan kaki mereka. Kakinya tampak sedikit lebih mirip dengan gaya Zhang Zitong. Mungkin karena usianya yang masih muda, kakinya tampak lebih ramping dan elok. Namun, karena Murong Qinghe selalu berlatih tombak, dia juga tidak tampak terlalu kurus. Itu dan kulitnya yang kecoklatan menambahkan sedikit daya tarik yang sulit diatur padanya. Zhang Zitong tersipu di bawah tatapan orang banyak. Aku benar-benar ingin mencungkil mata mereka semua. Iklan oleh Pub Future, tapi Tuan tampaknya juga melirikku. Ya, semua orang kecuali dia. Kemudian, tibalah saatnya bagi pasangan pengantin untuk melakukan ritual membungkus satu sama lain. Selama bertahun-tahun, ini adalah pernikahan lengkap pertama yang disaksikan Zuan. Ketika dia pindah ke kota Brightmoon, dia juga pernah menjadi pengantin pria. Namun, dia telah menyelesaikan ritual berlutut saat itu. Ketika dia mengingat masa lalu, dia tidak bisa tidak memikirkan cucuyan lagi. Sedikit kesedihan memenuhi dirinya. Setelah ritual berlutut selesai, pengantin wanita dipersilakan masuk ke kamar pengantin. Sementara itu, pengantin pria harus menemani semua orang dengan minuman. Bi Linglong dan Liu Ning memiliki status khusus dan tidak dapat tinggal terlalu lama. Karena mereka telah berpartisipasi dalam pernikahan untuk menunjukkan kebaikan mereka, tujuan mereka telah tercapai, jadi mereka pun pamit. Semua rakyat mereka mengerti hal itu, dan semua dengan hormat mengantar mereka keluar. Yun Yuqing memanfaatkan kesempatan itu untuk mengikuti mereka kembali ke istana. Dia tidak terlalu menyukai pertemuan ramai seperti ini, terutama karena orang lain akan mudah mengingat apa yang baru saja terjadi padanya. Dia merasa akan lebih baik jika dia kembali ke istana dan mengobrol dengan saudara perempuannya. Zuan tidak pergi, sebaliknya, ia terus minum bersama Chu Zongtian dan beberapa teman baiknya. Beberapa anggota klan besar dan pejabat tinggi istana datang untuk bersulang bersamanya, ia tidak menolak siapapun. Namun,
Kemudian banyak orang juga mengusulkan untuk bersulang bagi mempelai pria. Zuan tahu bahwa Chu Yuzhao adalah seorang wanita dan khawatir dia akan minum terlalu banyak, jadi dia juga membantunya minum. Ketika melihatnya minum satu cangkir demi satu cangkir, Zhang Zitong tak kuasa menahan diri untuk mengingatkan Zuan, "Tuan, Anda minum terlalu banyak hari ini." "Tidak apa-apa, aku terlalu tegang selama ini. Ini kesempatan langka untuk benar-benar rileks." Zuan terkekeh, lalu kembali minum bersama subjek lainnya. Zhang Zitong berpikir dalam hati, walaupun Tuan tersenyum sangat bahagia hari ini, dia nampaknya merasa sedikit patah hati. Dia pikir dia akan baik-baik saja tidak peduli seberapa banyak dia minum, jadi dia memutuskan untuk berhenti menasihatinya sebaliknya. Namun, dia tidak tahu bahwa Zuan tidak menggunakan kultivasinya untuk menghilangkan alkohol hari ini. Dia perlu mengalami mabuk. Jika dia menggunakan kultivasinya untuk mengeluarkan alkohol, di mana kesenangan dalam minum. Kegiatan minum-minum berlanjut hingga larut malam, ketika para tamu berangsur-angsur bubar. Melihat Zuan dan Chu Yuzhao berbaring di seberang meja, Zhang Zitong merasa agak lucu. Tuan jelas bisa menggunakan kultivasinya untuk menghilangkan rasa mabuknya dengan mudah, namun dia malah minum sampai mabuk. Dan Tuan muda klan Chu benar-benar orang yang mudah ditipu. Tuan sudah membantunya minum sebagian besar alkohol, tapi dia masih mabuk. Zhang Zitong hendak membawa Zuan pergi ketika Qin Wanru berkata sambil tersenyum, "Ah, Zu sudah mabuk berat. Dia sebaiknya menginap saja di sini."